Oke, kita akan bahas materi pertemuan 9, yaitu penggunaan integral rangkap 3. Penggunaan integral rangkap 3 yang pertama yaitu menghitung volume benda. Volume benda bisa dihitungkan dengan integral rangkap 3 dari dz dy dx. Nah, untuk benda dimensi 3 yang tidak homogen, yang mempunyai rapat massa, dinotasikan dengan del fungsi x, y, z, maka kita bisa menghitung massa elemen volumenya adalah seperti ini, del dikalikan dz dy dx. Jadi aplikasi dari integral rangkap 3 kita bisa, yang kedua bisa juga menghitung massa benda. Massa benda kita hitung dengan integral rangkap 3 dari rapat massa dikalikan dz dy dx. Selain itu kita bisa juga menghitung pusat massa. Pusat massa, kita bisa menghitung pusat massanya yaitu XP, YP, ZP. Kita dapatkan XP-nya dari momen pertama terhadap bidang koordinat YOZ. Kita hitung dengan integral rangkap 3 X dikalikan rapat massa dz dx dibagi dengan massa. Sedangkan untuk YP, kita hitung dengan momen pertama terhadap bidang XOZ. Ini kemudian kita bagi dengan massanya di sini. Sedangkan untuk ZP-nya kita cari dari momen pertama terhadap bidang XOY. Integral rangkap 3 dari Z kalikan rapat massa dz dx ini dibagi dengan massa yang kita dapatkan di sini. Selain itu, aplikasi dari integral rangkap 3 juga bisa menghitung momen inersia terhadap sumbu-sumbu koordinat. Yang ini adalah untuk momen inersia terhadap sumbu X, momen inersia terhadap sumbu Y, dan momen inersia terhadap sumbu Z. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh dari aplikasi integral rangkap 3. Contoh yang pertama untuk yang volume dulu. Jadi diketahui suatu benda di oktan 1 yang dibatasi oleh bidang kuadrik Z sama dengan 4 minus Y kuadrat, bidang Y sama dengan X, bidang XOY, dan bidang YOZ. Yang pertama harus kita gambarkan dulu, terutama ini untuk keperluan kita menentukan batas-batas integrasinya, kemudian bisa kita hitung volume benda tersebut. Jadi kita gambarkan bidang kuadriknya, ini melengkung seperti ini, Z sama dengan 4 minus Y kuadrat, sedangkan ini adalah bidang tegak dari Y sama dengan X, tegak, kemudian dibatasi oleh bidang XOY dan bidang YOZ. Kita hitung dulu volumenya. Kita hitung volumenya dengan menentukan, kita lihat gambar ini untuk kita tentukan batas-batasnya. Kita ambil misalnya dz, dx, dy. Berarti dz kita itu mulai dari Z itu adalah mulai dari Z yang paling bawah, batas bawah sampai yang atas. Berarti Z-nya mulai dari 0 sampai bidang ini, 4 minus Y kuadrat. Sedangkan untuk X dan Y, benda ini tadi kita proyeksikan ke bidang XOY. Jadi kita dapatkan gambarnya seperti ini. Garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan 2. Kita dapatkan segitiga ini, maka kita bisa menentukan batasnya, yaitu untuk X-nya mulai dari 0 sampai Y. Sedangkan untuk Y-nya sendiri mulai dari 0 sampai 2. Kemudian kita hitung volumenya dengan integral biasa, kita dapatkan volumenya sama dengan 4. Contoh berikut adalah contoh untuk menghitung momen inersia. Jadi kita diminta untuk menggunakan sistem koordinat tabung untuk menghitung momen inersia terhadap sumbu Z dari benda yang dibatasi oleh paraboloida Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dan kerucut Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Rapat massanya diketahui sama dengan 2. Jadi mula-mula kita gambarkan dulu paraboloidanya, yaitu Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, dan kerucutnya Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kita konversi ke sistem koordinat tabung atau sistem koordinat silinder.
dengan X-nya sama dengan rho cosinus V dan Y-nya rho sinus V. Sehingga untuk yang paraboloidanya Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, kita dapatkan Z sama dengan rho kuadrat. Sedangkan untuk kerucut kita dapatkan Z-nya sama dengan rho. Ini adalah batas untuk Z. Sedangkan untuk batas kemudian sedangkan untuk X dan Y-nya berarti kita proyeksikan benda ini ke bidang XOY. Kita dapatkan lingkaran. Karena kita pindah ke sistem koordinat silinder, berarti kita tentukan rho kita, jari-jarinya adalah 1. Jari-jarinya adalah 1, karena ini adalah X kuadrat, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, berarti nanti lingkarannya sama dengan 1. Demikian juga untuk yang kerucutnya. Kemudian untuk sudutnya, berarti karena satu lingkaran penuh, berarti sudutnya adalah mulai 0 sampai 2V. Kemudian kita hitung momen inersia terhadap sumbu Z. Berarti untuk momen inersia terhadap sumbu Z, kita ketahui adalah seperti ini, integral rangkap 3 dari X kuadrat plus Y kuadrat kalikan dengan rapat massa dz dy dx, di mana X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah rho kuadrat, rapat massanya diketahui 2, sedangkan dz dy dx itu adalah rho dz d rho dv. Jadi kita masukkan batas-batasnya seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Batasnya dimulai dari paraboloidanya sampai dengan yang kerucut. Jadi mulai dari rho kuadrat sampai rho, sedangkan untuk yang rho-nya mulai 0 sampai 1 dan V-nya 0 sampai 2pi. Kita hitung integralnya, kita dapatkan 2/15pi. Untuk contoh yang ketiga adalah untuk menghitung pusat massa. Jadi diketahui sebuah benda pejal dengan kerapatannya konstan. Jadi rapat massanya konstan. Di bagian bawah dibatasi oleh Z sama dengan 0. Sisi-sisinya dibatasi oleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Dan bagian atasnya dibatasi oleh Z sama dengan 2 minus X. Tentukan pusat massanya. Jadi mari kita gambarkan dulu bidangnya. Tadi dibatasi oleh Z sama dengan 0, artinya adalah bidang XOY. Kemudian dibatasi juga sisi-sisinya oleh silinder. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Jadi silinder dengan jari-jarinya 2. Kemudian dibatasi oleh bidang Z sama dengan 2 min X. Z sama dengan 2 min X. Jadi kalau digambarkan bendanya kira-kira seperti ini. Kemudian rapat massanya diketahui konstan. Saya tuliskan aja K. Gitu. Kemudian benda ini kalau saya proyeksikan ke bidang XOY, berarti kita terlihatnya lingkaran dengan jari-jari 2. Sehingga batas integrasi kita bisa kita tulis untuk yang Z, maka kita mulai dari 0 sampai dengan garis atau bidang, sampai dengan bidang Z sama dengan 2 min X. X-nya kita ganti dengan rho cosinus V, karena kita bekerjanya pada koordinat silinder. Jadi ini adalah massanya, kita cari massanya, itu adalah K dz dy dx, kita konversi ke koordinat silinder menjadi rho dz d rho dv. Jadi kita dapatkan untuk yang rho-nya itu dari sini, lingkaran dengan jari-jari 2 berarti 0 sampai 2, sedangkan untuk V-nya karena satu lingkaran penuh berarti 0 sampai 2pi. Kemudian pusat massa yang kita cari nanti adalah XP, YP, dan ZP seperti ini. Nah, setelah kita tadi mendapatkan massa, berarti kita perlu mencari momen terhadap bidang yang di sini MYZ, MXY, MXY. Kita cari semua, kita masukkan X di sini untuk MYZ, X K dikalikan DZ, DY, DX. Maka X ini kita ganti dengan rho cosinus V. Sedangkan DZ, DY, DX kita ganti dengan rho DZ, D rho dV. Jadi kita dapatkan integralnya seperti ini. Sedangkan untuk MXZ itu adalah Y dikalikan dengan rapat massa dz dy dx.
Jadi Y-nya kita ganti dengan rho sinus V, sehingga kita dapatkan integralnya adalah yang di sini. Untuk MXY, Z, integral rangkap 3 dari Z, K di Z dy dx. Jadi ini adalah integralnya. Saya yakin kalian semua bisa menghitung integral yang di sini, tidak ada kesulitan karena cara penghitungannya juga sama. Nah, setelah kalian dapatkan MYZ, MXZ, MXY, berarti kita bisa menghitungkan XP kita adalah MYZ dibagi dengan M. M-nya yang didapat di sini, YP juga kita dapatkan, dan ZP kita dapatkan. Demikian kita mendapatkan pusat massa dari benda ini. Untuk slide yang berikutnya, di situ ada 4 soal yang bisa kalian coba untuk mengerjakan sendiri di rumah sebagai untuk soal latihan. Apabila ada yang kurang jelas dari video saya ini, bisa ditanyakan kembali ke saya untuk kita diskusikan. Apabila ada kekurangan soal, misalnya mau latihan soal yang lain, bisa kalian kerjakan yang ada di diktat kalkulus. Selamat belajar.